Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, saudaraku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap beraktivitas. Pagi hari ini saya akan membahas video tentang budidaya ikan di dalam kolam terpal. Oke, ikuti perjalanannya. Ya, kita melihat perkembangan ini budidaya ikan ya menggunakan terpal. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman saudaraku semua yang tidak mempunyai lahan kolam ya. Kita bisa memanfaatkan tanah atau daratan sebagai kolam ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ukuran ya ini tergantung dari kebutuhan aja. Ini bagi yang cukup besar ya. Ini di dalamnya ada ikan ya teman-teman. Ini ukuran yang besar, kalau ini ukuran yang kecil ya. Medianya simple ya teman-teman. Ini menggunakan besi atau untuk sebagai rangka, kemudian ada terpal. Sirkulasi airnya juga ya ini cukup bagus ya teman-teman. Kita lihat-lihat ya. Ini adalah untuk mempermudah ya kita dalam proses pemeliharaan, karena kita ngasih makannya juga cukup ya di sini. Kemudian untuk pengamanan juga lebih mudah. Untuk kekuatan dari terpal ini, di sini emang tergantung dari kita pemeliharaan ya teman-teman. Kalau istilahnya pemeliharaannya bagus, ya minimal istilahnya pakai saung ya, sehingga tidak terlalu kena sinar matahari dan kena air hujan. Insya Allah pasti bisa tahan lama ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, bisa mencapai sekitar 2 tahun atau 3 tahun itu masih bertahan ya. Jadi istilahnya modalnya cuma 1 kali, bisa dimanfaatkan hasilnya. Kalau ikan kan istilahnya 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan sudah bisa dipanen. Itu juga tergantung dari pemeliharaan ya teman-teman, sama ya. Pada intinya pemeliharaan ini sangat mempengaruhi dari hasil budidaya ikan ya. Pakan juga sama ya, pakannya juga harus diperhatikan. Insya Allah kalau pakannya maksimal juga akan cepat besar ya ikannya ya. Ini sirkulasi airnya, jadi kita menggunakan paralon ya teman-teman ya, masuk ke air, masuk ke kolam terpal. Kemudian juga nanti ada pembuangan di bawah sebagai istilahnya Bogor ya kalau bahasa ini ya nih teman-teman. Jadi ada pembuangan ya untuk menjaga supaya tidak meluap ya kalau ada air hujan ya. Ini nggak penuh ya, ada pembuangan juga sama ya. Bisa ini saling mengisi ya, estafet istilahnya, dari kolam yang satu ke kolam yang berikutnya ya. Ini lahannya sedikit tapi insya Allah bisa dimanfaatkan sebagai beberapa kolam ya. Kalau lihat dari sini, ini ukurannya sekitar kurang lebih 20 bata ya. Ini bisa dimanfaatkan menjadi beberapa kolam terpal. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 20 ya teman-teman. Bisa mencapai 20 kolam terpal ya. Nah, ini pembuangan ya, pembuangan ke kolam ya. Ini ada di sampingnya
kebetulan ada kolam sedikit ya teman-teman. Jadi ini lahan tidak semuanya dibikin kolam terpal, sebagian juga dibikin kolam biasa ya. Ini kelihatannya nih bisa dimanfaatkan juga untuk sebagai kolam pemancingan ya bagi yang mempunyai lahan besar. Ya, bagi teman-teman yang berminat ya, yang berminat untuk berbudidaya ikan, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk istilahnya bisnis atau dijual kembali, nanti tergantung dari kita punya lahan ya. Kalau untuk sendiri bisa di halaman rumah juga mungkin ya, cukup bikin satu kolam. Ini paling ya sekitar 3 meter lah, ukuran 3x3 juga sama bisa untuk menjadi satu kolam untuk konsumsi rumah tangga sendiri. Kalau bagi yang punya lahan cukup luas ya bisa sebagai tambahan usaha ya teman-teman, karena ini pemeliharaannya nggak terlalu rumit dan nggak terlalu memerlukan lahan yang luas ya atau kolam ya. Ini bisa dimanfaatkan juga ya untuk ternak apapun jenis ikannya, bisa ikan lele, juga bisa ikan mujair ya. Ya, yuk ini ya kita kasih makan ya teman-teman. Ngasih makannya juga gampang ya teman-teman ya di sini. Kita mau tanya-tanya nih sama yang pengelolanya. Assalamualaikum Pak Damang. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Ya, maaf nih, dengan Bapak siapa ya? Pak Gus Barokah ya. Maaf Pak, Bapak untuk beternak ikan ini sudah berapa lama Pak? Saya udah 4 tahun 5 Oh, tahun lah. ya, Awalnya alhamdulillah. saya pakai ikan lele, terus saya uji coba dengan ikan gurame, Ya. ikan mas, ya sekarang mujair. Sekarang rencana itu yang 10 kolam mau dipakai udang lobster. Oh ya, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja Pak ya, seperti ikan jenis ikan apa ya? Ya, jenis ikan apa aja, karena saya coba aja alhamdulillah semuanya. Kalau ikan lele kan ini satu kolam bisa langsung 60 kilo ya, jadi isi 6.000 ekor. Nanti kalau kita nggak ada kendala, panen itu bisa ngekat 6 kintal sampai 5 kintal setengah. Wih, hebat ya alhamdulillah. Terus itu kan simpel. Kalau ini kan ada kerang kayak gini ya, jadi kalau ada bandar datang malam gitu, kita sambil nyeduh kopi juga, tinggal ininya di muka ya, paling 20 menit langsung kering lah ya. langsung kering, langsung ngangkat ikan, langsung nyelok, langsung nerima uang, nggak perlu salin baju, nggak perlu apa. Jadi simpel intinya. Jadi manfaat dari kolam terpal ini ya, kolam bioplok ini namanya. Kolam bioplok. Oh, kolam bentar. Karena kalau intinya gini Pak, kalau di dalam kolam kotak ya itu kan intinya 1 kubik air itu bisa ditanamnya cuma 100 sampai 200 ekor. Tapi kalau di kolam bundar bisa 1000 sampai 2000 ekor per 1 kubik air. Jadinya lebih bisa tebar padat. Dan karena intinya kalau di kolam kotak lele itu kan sedang ngumpul di juru ya. Amoniaknya tinggi, nanti besar separuh. Yang kecil itu dimakanan sama yang besar. Tapi kalau di kolam bundar dia muter terus, jadi nggak nemu juru, nggak nemu sudut gitu ya. Intinya airnya bisa tebar padat gitu, hasilnya maksimal. Terus ada kematian kalau di kolam kotak. Ada kematian itu nggak tahu berapa yang mati karena ada pun nggak disentuh gitu. Jadi yang matinya bisa kelihatan matinya berapa ekor gitu. Jadi nggak kanibal Pak ya? Nggak ada kanibal. Memang ada sistem fermentasi, memang air masalah untungnya tergantung kita pemeliharaan. Terus caranya kan air di sini terbatas gitu. Apalagi kalau di sini kan airnya nggak ada pemasukan air, nggak ada pengeluaran, jadi sirkulasi air-airnya aja gitu. Paling ada penambahan, ada pengurangan gitu. Kalau masalah amoniak kan terlalu tinggi.
Jadi intinya mah Pak, ini mah istilahnya bagi mereka yang nggak punya kolam, ya nggak punya lahan, nggak punya lahan kolam. lahan. Jadi ini juga kan tadinya ini kan kolam. Jadi intinya ini lumpur, karena maksimalnya harusnya di atas kayak gini ya. Iya. Karena ini kan tenggelam Pak, karena ini kan lumpur. Jadi kalau banjir ini langsung karena berat ya. Harusnya kan ini di atas. Gitu. Oh iya. Nanti kalau ada contoh-contoh, kalau minta nomornya nanti saya kasih Iya. video-video yang maksimal yang tanahnya nggak stabil gitu. Kalau ini kan ini nggak ini gitu tempatnya. Iya, tempatnya maksimal ya. Jadi ini manfaatannya ada gitu yang bermanfaat. Jadi Pak, maaf nih, kalau untuk usia terpal ini Pak, istilah kolam ini kekuatannya berapa tahun atau berapa bulan? Tergantung ngambil Pak, ini terpal besinya gitu kan, tergantung kita yang dipakai. Ini kan biasanya kalau saya ini dari perusahaan kemarin ngomong-ngomong itu yang udah berjalan di tim saya yang di Surabaya, yang itu biasanya kekuatan 10 sampai 12 tahun. Oh, alhamdulillah ya. Ini jadi juga ini lumayan udah 5 tahun ini. 5 tahun cuma karena gini, kalau orang lain nggak pakai spon ini kan pakai spon jadi cepat hancur. Oh gitu. Harusnya dipakai apa itu perlat yang ini gitu ya. Tapi kita kalau spon juga pakai yang tebal. Ini kan tadinya asal-asalan karena nggak ada modal gitu. Oh iya. Ya, apalagi kalau istilahnya pakai terpal atas Pak ya. Jadi tidak terlalu kena hujan, tidak terlalu kena panas ya. Itu mah tergantung kalau memang kalau ikan lele kan nggak boleh kena air hujan. Karena juga kan ini kenapa saya dulu pakai saung lah intinya. Karena itu kan air hujan di atasnya tinggi. Jadi jangan sampai masuk air hujan langsung gitu. Tapi kalau kesaring dulu, ada tahanan dulu, terus ada yang masuk juga nggak apa-apa. Untuk atasnya nanti ada lah garam perosok atau apa. Tapi karena kemarin saya dipakainya ikan gurame, ikan mas, ikan nilam, tapi kena hujan juga kan bebas. Memang ada caranya untuk mengatasi, ada probiotik khusus untuk mengatasi. Ketinggian air juga bisa berubah kan. Ya maksudnya gini Pak, kalau nggak kena air hujan kan istilahnya ini awet Pak ya, bisa kuat lama ya. Bagaimana? Masalah enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Oh, walaupun kena hujan juga. Enggak pengaruh. Paling orang kalau nggak yang api gitulah intinya. Ini juga kan dicek intinya langsung. Dipelihara lah, pemeliharaannya. Jadi biar kuat lama Pak ya. Karena ini karena di lumpur jadi nggak bisa serapi gitu. Karena ini kan kalau ini jadi membes istilahnya bahasa Sunda namanya. Lumpur bukannya lama, ini kan labil lah tanahnya karena ini kan pasir. Jadi pasir mah kalau kena air terus ada beban beratnya langsung Pak. Oh iya. Jadi bagusnya itu di daratan yang stabil Pak ya. Kalau bagi yang punya lahan, yang pengen maksimal, ya cara hasil, cara pemeliharaan, terus peliharaan kolam juga. Nantilah saya perlihatkan yang jadi lumpur gitu. Kalau ini kan di kolam, di lumpur. Iya, kolam lumpur. Untuk tanah segini juga saya kan bikin 3 kolam ini langsung diangkat ya di kelas. Karena lumpurnya ini mengandung pasir. Kalau lumpurnya yang tanahnya kering, tanahnya keras kuat. Kalau untuk pemasaran kayaknya nggak sulit Pak ya, ikan Pak ya? Kalau saya alhamdulillah ada komunitas. Oh, ada komunitas teman-teman ya. Walaupun berapa puluh ton sekarang untuk ketampung ke Jakarta aja saya rela minta 2 ton per hari. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ikan patin 2 ton per hari. Mujair malah minta 4 ton jangan untuk ke sana. Di kita juga di Tasik kalau untuk ikan mujair yang penting ada sekilo 1 sampai sekilo 5. Itu bandar masih membutuhkan ngambil dari luar kota karena kita belum bisa masuk. Mereka apalagi ikan lele di sini Tasik Ciamis itu untuk pemasaran di Pecel Lele Lamongan aja Pak ada 215 lapak, itu dia minta 2 ton per hari. Tapi karena lelenya nggak ada, nggak ada. Karena yang dibanyakan ini kan lelenya termasuk organik. Jadi nggak pakai lele limbah. Kalau pakai lele limbah karena kan kalau sebesar gelang gini aja, kalau lele limbah itu kalau dibeset ada gajihnya gitu ya, ada lemaknya tapi kalau di lele organik ini 1 kilo 1 pun nggak ada lemaknya. Oh gitu ya. Untuk hitung-hitung keuntungan Pak, dari 1 kilo lele itu bisa menjadi berapa Pak dengan menggunakan ini ya? Iya biasanya Pak, kalau tergantung itu memang tergantung kembali pemeliharaan, tergantung di benih, di bibit gitu intinya. Karena kenapa saya tanam 1 kolam ini ditanam 60 kilo, yaitu ukuran 79. Intinya itu 100 ekor per kilo. Tapi kalau nanam saya 60 kilo itu berarti 6.000 ekor. Itu bisa dikasih makannya 0,5 kali banyak kali bobot gitu. Intinya kenapa dipakan agak irit, hasilnya maksimal. Kalau ikan mujair kan
biasanya kalau pakan 3 kintal ya. Nanti ngangkat juga cuma 3 kintal. Karena kalau di ikan lele memang makannya rakus, terutama yang lain itu biasa rata-rata saya kalau pakannya habis 4 kintal bisa ngangkat 6 kintal. Karena ini di bioplok, jadi ploknya jadi beraknya itu jadi makanan. Makanan lagi. Karena ada penguraian, ada pengolahan. Nah, kenapa di bioplok intinya bisa tebar padat gitu ya, bisa intinya cara mengatasi, cuma memang efektif gitu. Jadi kalau kita kurang maksimal pemeliharaan memang kematian suka banyak gitu. Tapi karena nggak ada, kalau cara ngasih makannya agak maksimal karena ini nggak ada tambahan cacing dari tanah. Jadi harus kita ngasih makannya harus maksimal. Harus maksimal karena makannya seadanya Pak ya dari situ. Jadi kembali ke pemeliharaan masing-masing. Cuma kalau kita dari 60 kilo, alhamdulillah rata-rata bisa ngangkat 5 kintal setengah sampai 6 kintal. Jadi perbandingan jadi 1 jadi 10 gitu lah. Memang dari tadilah jadi ceritanya kita pemeliharaan, terus air juga kan di sini harus kita kontrol. Karena kalau amoniaknya terlalu tinggi bisa jadi ada jamur, ada kematian gitu. Tapi intinya insya Allah lah kalau kitanya teliten. Juga alhamdulillah ini juga ikan mujair udah 1 bulan saya nanam ini 1000 ekor, 1500 ekor, alhamdulillah belum ada kematian. Alhamdulillah ya. Artinya memang tergantung kembali ke pemeliharaan lah intinya. Jadi kita caranya seperti apa, karena memang juga alhamdulillah dari dinas, dari ada pelatihan lah. Ada pelatihan. Karena kalau asal-asalan itu kadang-kadang orang senang aja gitu ngasih makannya agak maksimal. Jadi di sini mah kalau kebanyakan Pak bukannya bagus malah mati. Jadi ada kontrol cari ngasih makannya juga ada. Jadi segala sesuatu juga ada ilmunya Pak ya, pakai teknik kalau nanam 10 kilo kan makan cuma ngasih 3 kilo gitu. Intinya sepertiganya gitu. Ada aturannya ya Pak ya? Iya, ada aturannya. Kalau nggak diatur nanti kelebihan makan karena gini nggak bisa ngendap, kalau ngendap menjadi bau ke air gitu, nggak maksimal intinya. Keuntungan dari menggunakan apa nih Pak? Kolam biopop yang pertama adalah untuk memanfaatkan lahan bagi yang nggak punya kolam. Kebanyakan di rekan saya di tim saya itu ada yang di kamar kos-kosan. Oh gitu, di dalam rumah Pak bisa? Oh iya. Kebanyakan Pak ada seperti ada di ganggang juga memanfaatkan lahan kecil. Lahan kecil. Tergantung ukuran kan bisa ya dari 1 meter, 2 meter, diameter 3 sampai kalau yang luas tanahnya sampai ada diameter 10 kan, ada yang bisa ngangkat dari 1 kolam 2 ton 3 ton gitu kan. Cuma intinya kalau hitung-hitungan ini dari 1 kolam, maaf ya kalau saya hitung-hitungan sekarang kan benih ya rata-rata 35 atau sampai 40 aja. Benih ya. Kalau 60 kilo berarti saya itu kali 40 aja lah 2.400.000 ya. Makanya kadang-kadang habis 8 sampai 10 karung. 8 aja, 8 kali itu 24 sama 24 ya. Berarti 2.400.000. Kalau dijumlahkan berarti 4.800.000. Modal awal Pak ya. 1 kolam. 1 kolam untuk penanaman. Terus ada probiotiknya anggaplah 200.000, itulah ada produk khusus fermentasi pakan ya. Jadi hitung aja 5 juta. Tapi kalau hitung-hitungan nanti jadi 6 kintal. Perhitungan dikali 16 aja, kalau 17 lah sekitar 9 juta kan. Alhamdulillah. Jadi, kalau diuntungkan memang ada lebih. Itu kalau ngitung manis ngitung. Tapi tergantung untuk motivasi Pak ya. Untuk motivasi kita harus berangan-angan tinggi betul supaya kita semangat Pak ya. Karena gini memang tergantung ke diri kita, tergantung yang di atas yang mengatur. Rezeki udah ada ngatur Pak ya. Kita bukan yang ngatur, kita cuma asbab syariat gitu tapi kan kita yang udah dijalankan, yang bisa maksimal menjalankannya, insya Allah. Yang penting kita mencoba bekerja Pak ya, daripada yang penting senang dulu Pak. Senang dulu. Jadi hobi ya, berawal dari hobi Pak ya, hobi. Karena kalau kita hitung bisnis drop ya. Kalau kita senang, kenapa orang lain berhasil? Kita enggak, jadi kita dalami lagi ilmunya, caranya seperti apa gitu. Jadi berdasarkan pengalaman dulu Pak ya, pengalaman. Kita harus berani mencoba lah. Kita harus berani mimpi Pak ya, harus berani mencoba ya. Karena beda Pak dengan praktek dan teori. Kalau teori kan hitung-hitungnya muluk, kalau praktek nyata gitu, dirasakan. Iya. Ya jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan dengan mungkin bisa menghubungi Bapak ya Pak. Maaf dari alamatnya di mana Pak nih? Ini Jalan Lukmanul Hakim RW 14. Ya. Jadi Gunung Ciri ini. Gunung Ciri. Tugu Raja Pak ya. Tugu Raja. Dikenalnya depan SD Nagarawangi. Depan SD Nagarawangi, Kota Tasikmalaya ya. Ya silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba bisa menghubungi Bapak Pengkos ya. Sharing ya. Apalagi ini bisa bermitra Pak ya.
Insya Allah. Jadi istilahnya bibit dari Bapak nanti bisa ditampung lagi oleh Bapak ya. Ya, ada komunitas. Ada komunitas. Gitu. Kalau saya pribadi kan, ya, kan ya. kalau lagi mentok permodalan, saya juga alhamdulillah memang sekarang udah berhubung dengan dinas. Oh iya. Kota, ya alhamdulillah. Nanti juga Insya Allah ini ada dari reses akan ada bantuan untuk uji coba ikan lobster saya, ikan udang. Oh iya. Coba ikan apa lobster Pak ya? Ikan ya udang lobster. Udang lobster. Alhamdulillah. Pakannya kan irit gitu lah. Oh, pakan irit. Maksimal. Bisa dengan menggunakan tempat ini Pak ya? Ya, ya. Jadi tempat ini bisa airnya jadi bisa digunakan untuk apa aja ini Pak ya, berbagai macam ikan ya, udang juga bisa ya. Semua jenis ikan lah bisa dicoba sebenarnya gitu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan ilmu atau pencerahan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan Bapak semakin sukses, amin. Berhasil, sehat ya, dan amin, berkah amin. ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Airan Pak ya tuh. Ya. Jadi kita kalau nggak ada air yang ngalir atau nggak ada saluran-saluran di kita bisa bikin sumur kayak gini. Oh, tuh. Ya, bagi yang nggak mempunyai air bikin sumur Pak ya, air. Ya, apalagi kalau menggunakan PDAM kan mahal. Oh iya. Menggunakan ini mahal. Tapi kalau ini kan irit Pak, karena mesin sedot gini sistemnya irit Pak. Oh iya. Cuma harganya mahal. Kembali kalau sanyo kan mesinnya murah, nanti setermunya mahal. Ini kembali mesinnya agak mahal, tapi mesinnya irit. Oh, jadi bukan sanyo Pak ya? Bukan tapi menggunakan listrik. Kayak mesin gini Pak. Oh ini mesinnya ya. Mesin aerator, ini mesin aerator ya. Aerator ini kan intinya berfungsi untuk menambah oksigen atau pengolahan air agar lebih bening dan lebih gitu. Ini. Jadi airnya kenapa ini sampai ada kayak gini lah, keluar udara untuk menambah oksigen. Ya. Oh jadi Pak dari sumber air ini bisa mengairi semua Pak gitu? Ya, bisa mengairi semua. Gitu. Paling dijalannya cuma 1 jam 2 jam lah intinya kalau ada penambahan aja. Sebenarnya kalau nggak ada penambahan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi dari air ini kalau nggak ada bisa mengairi semua nih teman-teman ya. Jadi sirkulasinya semua sini Pak bisa langsung nanti buangnya ke kolam tanah. Oh ya pembuangan. Kolam tanah bisa alhamdulillah lah bisa subur, airnya bisa ada semua karena memang di sini memang susah Pak. Jadi saluran air dari mana, nggak ada air masuk, buang juga susah, udah kegenteng sama bangunan warga. Jadi sirkulasi aja air ini, cuma kalau ada buat penambahan bikin sumur lah kayak gini. Bisa ditarik airnya, bisa diangkut ke kolam ini. Cuma ini sekali-kali apabila perlu gitu. Apabila perlu ya. Sekarang saya juga paling penambahannya 1 minggu 1 kali atau 10 hari 1 kali baru ada penambahan. Kalau ada kekurangan atau mau ganti air atau mau panen baru ada pengeluaran air kayak gini. Harinya nggak perlu Pak. Karena ini kan udah mengandung probiotik Pak. Udah ada obat lah. Udah ada obatnya ya. Jadi di kolam tanah ikannya cepat besar. Oh iya tuh. Karena ini udah mengandung probiotik. Jadi semuanya bermanfaat Pak ya. Nggak ada yang ubah istilahnya ya. Alhamdulillah ini. Mencoba karena kalau kita menyimpulkan lihat-lihat dari Google kadang-kadang itu kan cuma teknik Pak ya. Jadi harus sambil praktek Pak ya. Praktek, yang penting senang dulu aja. Senang dulu. Jadi nanti bisa berjalan. Hasilnya bisa ngikutin. Iya. Insya Allah Pak ya. Berani mencoba aja lah. Iya betul. Untuk pembuangan, untuk pembedahan istilahnya kalau nanti dipanen gampang ya. Ini udah disiapkan ya tuh. Keran kayak gini. Tinggal dibuka ya. Pokoknya datang bandar jam 10 malam ya. Ya. Sambil kita nyeduh kopi. Ini langsung kerannya dibuka. Ya, kopi belum habis. Ini udah selesai. Ya, udah selesai. Udah kering. Ambil uang langsung tidur lagi nggak perlu karena kebanyakan bandar-bandar ikan Pak itu suka malam Pak. Oh iya. Jadi cuacanya dingin gitu intinya. Jadi itu ikannya maksimal. Tapi kalau siang hari panas-panas gini kan, kalau kita ngambil ikan apalagi kalau ada sisa-sisa itu malah jadi kurang sehat lah. Kurang sehat ya. Jadi ini teman-teman sangat gampang sekali untuk proses pemeliharaan air masuk, begitu juga dalam pembedahan atau istilah mengeringkannya ya. Iya, sudah ada caranya. Kolam gini dicoba aja kalau orang yang mau nggak punya mulai langsung dikasih aja Pak 2 jenis
apa itu 2 jodoh lah ini. Oh. Cair, Pak. Iya. Biasa 2 minggu ini sebesar gini. Oh. Cuma dikasih 4 ekor. Udah langsung beranak gitu Pak di sini. Berenak. Oh, mijah istilahnya. Ya, mijah. Oh, dikasih 2 bibit ya, 2 indukan. Dua indukan karena ini bisa ngangkat sampai 500 ekor. Wis, alhamdulillah tuh. Jadi bisa di samping untuk pembesaran, bisa juga untuk pembenihan Pak ya. Ya, pembenihan. Oh, Bisa gitu. Yang penting tergantung hobinya apa, senangnya Ya, apa. Gitu. itu. Kalau orangnya nyantai itu untuk pembenihan sebenarnya lebih enak Pak. Cuma kalau sama kan orangnya sibuk. Iya, iya. Kalau gini kan bisa ditinggalkan Pak. Heeh. Cuma pagi-pagi lah ngasih makan 1 hari 1 kali udah. Jadi tidak mengganggu aktivitas Kalau sehari-hari lele Pak ya. Kalau ikan mujair mah kan bisa 2 kali. Kalau lele mah harus tepat waktu Pak. Oh iya Kalau iya. ikan lele mah kalau sehari 2 kali, kalau 3 kali 3 kali karena dia mah jadi nyantainya kita jam berapa gitu. Heeh. Jadi bisa 1 kali 1 hari juga bisa, yang penting agak dibanyakan. Jadi perhitungan itu aja 0,5 kali banyak kali bobot, ada yang 0,4 ada yang 0,6 tergantung ikannya gitu. Iya iya. Ikannya jenis apa yang ditanam. Kepada teman-temanku semua yang sudah melihat dan menonton video ini, semoga ini menjadi inspirasi buat kita untuk meningkatkan lagi, untuk bersemangat kembali dalam beraktivitas pertanian ya, karena pertanian juga bentuknya banyak, ada perikanan, ada perkebunan dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ya sekali lagi ini bisa bermanfaat, menambah inspirasi buat kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.